Episode 71. Suamiku seorang CEO. Harlan tersentak kaget dan membalikkan tubuhnya. Ia terkejut melihat Lupita sudah berdiri di belakangnya. "Lupi, Mas. Cepat katakan, siapa Della itu?" Dengan cepat Harlan mematikan teleponnya. Takut Della menelpon kembali, Harlan langsung nonaktifkan ponselnya. "Sayang dengar. Dia bukan siapa-siapa. Mas selalu menutupinya dariku." Suara Lupita mulai tercekat, menahan tangisnya. "Dengar Lupi, Mas akan jelaskan siapa wanita itu, tapi Mas harap kamu jangan curiga berlebihan," ujar Harlan seraya mendekatkan langkahnya. "Aku sudah tahu siapa wanita itu, Mas." Lupita memundurkan langkahnya ke belakang. "Dia kan yang pagi-pagi telpon Mas, dan mengirimkan pesan dengan sebutan sayang." Harlan bergeming, menatap netral Lupita yang mulai berair. "Ya Tuhan, apa yang harus aku katakan pada istriku? Bila aku mengatakan kejujurannya pada Lupi siapa aku? Tidak masalah. Tapi bagaimana dengan Paman? Bila Paman mengetahui pernikahanku dengan Lupi tanpa kesetujuan darinya, aku takut Lupi akan mendapatkan masalah dan Paman akan memisahkan aku dengan istriku." Harlan begitu dilema. Di sisi lain ia harus mengorbankan perasaannya sendiri, demi menjaga istrinya dari orang-orang yang ingin berlaku tak adil padanya. Harlan punya alasan tersendiri untuk tidak mengakui semuanya, dia melakukan demi Lupita. "Lupi, ayo kita pulang dulu, lihat pakaian kita basah semua. Kita bicarakan di penginapan, oke?" Lupita menggeleng. "Jujurlah Mas, apakah Della itu kekasihmu? Atau istrimu? Kau jahat sudah mempermainkan perasaanku, Mas. Tubuhmu di sini bersamaku. Namun hatimu bersama dengan yang lain, aku benci dirimu." Lupita berlari ke arah lautan melewati deburan ombak yang semakin tinggi. "Lupita tunggu, jangan ke sana. Ombaknya sangat besar," seru Harlan, terus berlari mengejar Lupita yang semakin jauh berlari. Semua orang yang berada di pinggir laut, terlihat terkejut melihat Lupita nekat berlari ke arah laut. Mereka semua hanya menonton adegan itu. "Lupita awas!" teriak Harlan, melihat ombak menerjang tubuhnya. "Lupi!" Beberapa orang petugas yang menjaga lautan berlari ke arah Harlan. "Ya Tuhan Lupi, istriku terbawa ombak. Ayo kita bantu cari," seru petugas laut. Mereka bertempat terjun ke dalam lautan. Harlan pun ikut terjun ke bawah mencari Lupita. "Sayang, kumohon jangan tinggalkan aku. Aku takut kehilanganmu," Harlan terus menjerit dalam hati. Sudah 2 jam Harlan mencari bersama petugas lautan, namun tidak ada keberadaan Lupita di dasar laut. Harlan hampir putus asa. Ia terus mencari dan timbul tenggelam untuk menarik oksigen di atas permukaan laut, dan kembali lagi ke dasar lautan. Senja mulai tiba, matahari mulai tenggelam, langit tampak redup karena sang mentari sudah tertutup awan putih. Semua petugas sudah berjalan ke tepian, semua seakan sia-sia dan nihil. "Lupil! Lupita!" Harlan terus berteriak, menyusuri tepi lautan. Hingga ia jatuh terduduk di pasir putih dengan nafas tersengal-sengal. Air mata terus menetes. "Lupi, kenapa kau tega meninggalkanku? Kenapa secepat itu kau menghilang? Kenapa kau keras kepala? Belum sempat aku menjelaskannya, kau sudah pergi dariku." Wajah Harlan tertunduk sedih, hatinya begitu hancur. Saat ia masih merenung, tiba-tiba dari kejauhan dengan jarak 300 meter ia melihat orang-orang berkerumun. Rasa penasaran membuat ia melangkahkan kakinya menuju tempat keramaian itu. Harlan berjalan dengan terlatih karena rasa lelah. Tenaganya seakan terkuras sehabis mencari Lupi berjam-jam di dalam laut. Saat sudah mendekat, Harlan menerobos masuk ke dalam kerumunan orang-orang itu, yang kebanyakan orang bule. Harlan terkejut saat melihat seseorang wanita yang berada di atas pasir adalah istrinya. "Lupita." Harlan berjongkok dan meraih tubuh istrinya. "Hei, kau siapa main peluk-peluk?" seru seorang pria yang sejak tadi berada di sana. "Dia istriku yang tadi siang terbawa ombak." "Lupi, bangun Lupi.
Kau harus tetap hidup. Harlan menaruh kepala Lupi ke atas pasir, ia mulai menekan perutnya agar airnya keluar semua, namun sayang Lupi tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia sudah meninggal. Apa? Tidak mungkin. Istriku tidak mungkin meninggal. Seru Harlan tak percaya. Kami menemukannya di sana. Seorang pria menunjuk lautan, sudah tidak bernyawa. Tidak Lupi. Kau tidak mungkin meninggal, kau tidak boleh pergi. Harlan mengangkat kepala Lupita dalam pangkuannya, wajahnya pucat dan B1 birnya membiru. Lupita bangun. Kau tidak mungkin pergi meninggalkanku. Lupita. Mas. Bangun Mas. Terdengar suara lembut Lupita memanggil namanya. Mas. Hicks. Jangan pernah tinggalkan aku. Apa? Kenapa dengan diriku? Aku mendengar suara istriku menangis. Aku juga mendengar suara kerumunan orang-orang. Bukankah Lupita telah pergi meninggalkanku? Ia terseret ombak. Dan kenapa aku yang berada di sini? Bahkan aku tidak bisa membuka mataku, rasanya seperti lem perekat. Lupita. Kau tidak pergi meninggalkanku, bukan? Sayang, aku sangat mencintaimu, jangan tinggalkan aku. Mas. Bangunlah Mas. Jangan pergi. Aku hanya hidup sendiri di dunia ini. Hicks. Air mata Lupi jatuh ke wajah Harlan. Sayang, ada apa denganmu? Kenapa kau menangis? Aku tidak apa-apa, kau yang ingin pergi meninggalkanku, bukan aku. Coba dibisikkan di telinganya, dan terus bisikan kata-kata yang membuatnya teringat kembali agar motorik di otaknya bekerja. Ucap salah seorang petugas laut. Lupita mendekatkan wajahnya ke telinga Harlan, Mas bangunlah, aku sangat mencintaimu. Aku ingin melahirkan anak-anakmu yang lucu-lucu, aku tidak ingin menjadi janda. Cepat bangunlah. Apa kau ingin Damar merebutku darimu? Teriak Lupita. Tidak Lupi. Kau tidak boleh bersama Damar. Aku suamimu, aku sangat mencintaimu. Seketika tangan Harlan yang lemas, mengepalkan tangannya kuat. Mas, tubuhmu mulai bereaksi, cepat bangun. Lupita mendaratkan C1 uman bertubi-tubi di wajahnya. Seketika mata Harlan terbuka perlahan, ia menutupnya kembali dan membuka lagi. Mas, kau sudah sadar. Terima kasih ya Allah. Lupita membingkai senyuman di wajahnya. Sayang. Suara Harian tercekat dan mengangkat tangannya, menyentuh wajah istrinya. Akhirnya kau tidak jadi pergi meninggalkanku. Lupita mengeritkan keningnya dan bingung dengan ucapan suaminya. Kau Mas yang ingin pergi meninggalkanku. Kau tenggelam di lautan terhempas ombak saat berselancar. Harlan pun kaget dengan perkataan Lupita, jadi bukan kau yang terhempas ke dalam lautan. Susah payah Harlan merangkai ucapannya. Lebih baik suaminya kita bawa ke klinik terdekat, untuk diperiksa secara insentif. Lupita mengangguk, baiklah. 4 orang petugas laut mengangkat tubuh Harlan dan membawanya ke klinik yang tidak jauh dari lautan. Setelah pemeriksaan dokter menyarankan Harlan untuk diinfus, agar tenaganya pulih kembali. Mas. Panggil Lupita dan duduk di sisiran, yang. Sayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku masih bingung kenapa aku dikerumuni banyak orang. Seakan aku sedang bermimpi tadi, kau yang tenggelam di lautan, ternyata justru sebaliknya, benar-benar aneh. Ucapnya pelan. Mas, jangan banyak bicara dulu. Bukankah tadi sudah kukatakan, Mas main selancar dan tiba-tiba tenggelam diterjang ombak. Para petugas laut terjun mencari Mas. Ada 3 orang yang terseret ombak termasuk Mas, yang 1 meninggal dan 1-nya belum ketemu. Syukurlah Mas selamat, Tuhan masih memberikan Mas umur panjang dan kasihan padaku yang sebatang kara. Air mata Lupi menetes kembali. Harlan menggenggam jemari tangan Lupita, tidak sayang, tidak mungkin aku meninggalkanmu, aku sangat mencintaimu. Bukankah kau bilang ingin melahirkan anak-anakku yang lucu? Harlan mengangkat sudut B1 birnya. Lupita tersipu malu-malu dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Teruslah berada di sisiku, sampai maut memisahkan kita.
Lembut tangan Luffy dalam genggamannya. Episode 72. Teruslah berada di sisiku, sampai maut memisahkan kita. Lembut tangan Luffy dalam genggamannya. Iya Mas, aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu, aku akan terus berada di sampingmu. Esok paginya Harlan sudah diperbolehkan pulang dari klinik. Lupita membuat masakan spesial buat suaminya. 1 piring nasi goreng dan segelas teh hangat ia bawa ke dalam kamar. Mas. Lupita berjalan masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi ranjang. Mas makan dulu ya. Tebu Harlan bersandar pada kepala divan dan tersenyum manis bagai mentari pagi menyinari bunga mawar yang sedang bermekaran. Lupita mengangkat sendoknya dan mengarahkan ke B1 bir suaminya. Harlan menerima suapan dari istrinya. Kau juga makan, Yang. Aku akan makan, selesai suamiku kenyang. Harlan begitu terharu mendengar kata-kata Luffy, ia begitu tulus padanya. Ada perasaan bersalah Harlan, pada istrinya. Harlan mengambil sendok dari piring yang Luffy pegang, menyendok nasi dan memberikan pada Lupita. Mas, aku nanti saja. Mas nggak akan makan, bila kau tidak makan juga, ayo kita makan bersama. Lupita mengalah ia menerima suapan dari suaminya. Kini nasi goreng 1 piring sudah tandas. Setelah meneguk air hangat dari gelas, Harlan menarik tangan Luffy untuk duduk di sampingnya, dan menarik Lupita dalam P3 lukanya. Sayang, terima kasih sudah menjagaku. Mencium kening istrinya. Mas. Aku ingin mengenal keluargamu. Dek. Darah Harlan berdesir. Apa yang ia takutkan akan terjadi, sudah pasti Lupita akan menanyakan keluarganya. Lupita mengadahkan kepalanya dan menatap netra Harlan yang terlihat canggung. Aku pasti akan mengenalkan keluargaku padamu. Membalas tatapan netra istrinya, aku minta maaf sebelumnya, karena kita menikah tanpa terencana. Menikah karena sebuah fitnahan dan mendadak. Jujur, aku belum ceritakan masalah pernikahan kita pada keluargaku, terutama pada ibu angkatku yang telah mengasuhku sejak kecil. Mas, tinggal dengan ibu asuh. Bukan dengan keluarga Mas. Kan pernah Mas katakan, kedua orang tua Mas sudah meninggal. Mas di negara ini tidak memiliki keluarga, hanya ibu asuh keluargaku yang sudah Mas anggap seperti ibu kandung. Lalu kapan Mas akan kenalkan aku dengan ibu asuh Mas? Menatap netral Harlan. Mas janji, akan pertemukan kau dengan ibu asuh, yang sudah mengasuhku sejak kecil. Lupita merasa senang dan tersenyum terbit bagai mentari pagi. Tapi, Harlan tampak ragu untuk meneruskan. Tapi apa Mas? Lupita mendelikan matanya. Kau masih harus bersabar, aku akan berbicaranya pelan-pelan agar ibu asuhku tidak syok, sebab ia memiliki penyakit jantung. Aku takut jantungnya kumat. Baiklah Mas, aku akan sabar menunggu, tapi apa sayang? Kini balik Harlan yang menatap penasaran. Siapa gadis bernama Della? Apakah ia kekasihmu? Atau, Luffy menggantung ucapannya. Harlan menarik nafas dalam dan dihempaskannya kasar. Kau sudah berpikir terlalu jauh Luffy, Della tidak ada hubungan denganku sama sekali. Ia keponakan dari ibu asuhku, dulu saat aku tinggal di kampung ibu asuhku, aku tidak memiliki teman, bahkan orang takut melihatku. Wai. Lupita mengangkat alisnya, apa yang menyebabkan mereka takut padamu Mas? Karena aku seorang monster pemakan manusia. Hahaha. Harlan tergelak. Mas jangan bercanda, mana ada monster ganteng. Selalu Lupita tak percaya. Dulu, kulit dan rambutku sangat berbeda dengan mereka. Kulitku putih ada bintik merah, rambutku pirang, mereka selalu memanggilku dengan sebutan bule kesasar atau monster. Mas sekarang kulitnya nggak ada bintik merahnya kok, kulit Mas putih bersih. Puji Lupita. Harlan tersenyum, kulit ini lambat laut berubah mengikuti alam tropis di kampung ibu asuhku. 15 tahun tinggal di kampung bisa merubah kulitku dan bintik merah itu memudar. Luffy masih bersandar di D4 Harlan yang berotot tanpa sehelai kaos. Ia memainkan bulu-bulu halus yang tumbuh di dadanya.
Lalu apa hubungan Mas dengan Della? Au. Harlan terpekik dan kaget saat Lupita berbuat konyol dengan mencabut 2 helai bulu dadanya. Sayang, kenapa dicabut bulu dada, Mas? Mas belum jawab pertanyaanku tadi. Lupi mengerucutkan B1 birnya. Mas sudah jelaskan, kalau Della itu keponakan dari ibu asuh. Dulu saat Mas tidak memiliki teman, Della lah yang sudi berteman dengan Mas, menemani berkebun, ke sawah dan main ke hutan. Mas menyukainya. Harlan mengeritkan keningnya dan tertawa kecil, Mas hanya cinta sama istri Mas aja. Menarik hidung mancung Lupita. Mas, jangan bercanda, jujurlah pada hati Mas sendiri. Lupi mengangkat kepalanya dari D4 das suaminya dan menegakkan duduknya. Sayang, dari dulu hingga sekarang, Mas hanya menganggap Della adik angkat, sekarang Della tinggal bersama ibu asuh untuk menjaganya. Jangan cemburu gitu dong. Harlan menarik kembali istrinya dalam pelukan dan menciumi wajahnya. Bukan masalah cemburu Mas, tapi kejujuran Mas. Aku tidak ingin Mas bohongi. Mas harus perkenalkan aku sama keluarga Mas, dan aku ingin mengenal lebih jauh ibu asuh Mas, yang sudah menjaga dan membesarkan suamiku. Iya, Mas janji. Sekarang kita bobo yuk, Mas udah kangen banget pengen kelonan. Ish Mas, sabar dulu dong, jangan terburu-buru. Pelan-pelan aja. Harlan tergelak seraya, XXB1 bir Lupita yang sudah menjadi candu. Esoknya Lupita sudah membereskan pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Siang ini mereka akan pulang ke Jakarta. Selesai beres-beres Lupita berniat mandi pagi. Dari atas balkon ia melihat Harlan sedang berenang. Tring, tring. Tring. Ponsel Lupi berdering, ia berjalan ke arah nakas dan mengambil ponsel yang sedang dikes. Damar. Sudah berapa hari ini Damar selalu menelpon aku, dan aku selalu mengabaikannya. Bagaimana ini? Aku angkat apa tidak? Kalau aku angkat, takut Mas Harlan marah, bilang gak diangkat takut berita penting dari perusahaan. Lupita terus memikirkannya, ia sangat dilema dan bingung. Akhirnya Lupita memutuskan untuk menerima panggilan telepon dari Damar. Halo, Lupi. Kau kemana saja? Hampir seminggu kau tidak masuk kantor. Aku sangat khawatir padamu, aku pulang meninggalkanmu dalam keadaan demam. Iya maaf, aku sempat masuk rumah sakit, dan sekarang sedang beristirahat. Kau beristirahat di mana? Sudah 3 kali aku datangi ke rumahmu, tapi rumahmu selalu gelap. Aku tanya pada tetangga sebelah rumahmu, mereka tidak ada yang tahu. Buat apa kau ke rumahku? Aku hanya ingin melihat keadaanmu, Lupi. Aku sudah baikan, besok aku akan masuk kerja kembali. Kau sekarang berada di mana? Aku tinggal di rumah saudaraku, karena aku tidak ada teman saat sakit. Kalau begitu, aku bisa berkunjung ke rumah saudaramu. Kebetulan ini hari Minggu. Jangan. Jeglek tiba-tiba Harlan muncul dari balik pintu dan menatap tajam wajah Lupi. 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 Aku ingin mengunjungimu, kau tidak usah takut aku hanya sebentar menemuimu. Harlan terus berjalan mendekati, seraya menyoroti wajah Lupita yang terlihat pias dan tegang. Ekspresi wajah Harlan terlihat kesal dan marah. Sepertinya ia sudah mendengarkan percakapan Lupita dan Damar. Lupi, kenapa kau diam? Lupita menelan salivanya, ada ketakutan dari gestur tubuhnya yang serba salah. Saat lupakan mematikan telepon, tangan Harlan lebih cepat menarik ponsel dari tangan Lupita. Ia melihat foto wajah Damar di layar ponsel, Harlan mengangkat sudut B1 birnya, dan tersenyum pada Lupita. Ia tidak mengerti arti senyuman suaminya. Lupita sedikit gemetaran, ia takut suaminya salah paham dan bicara kasar pada Damar. Harlan berjalan ke arah balkon dan melempar ponsel Lupita ke kolam renang yang berada di bawah balkon. Lupita terkejut dan membekap mulutnya tak percaya, dengan perbuatan suaminya. Mas, kenapa kau tega membuang ponselku? Sayang. Ponselmu sudah tak layak pakai, nanti Mas belikan yang baru, oke?
Ucap Harlan santai, seraya berjalan masuk ke dalam kamar mandi.